Masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan sejak dini. Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi tentunya di podcast RRI Inspirasi Indonesia. Bareng saya di sini Azara Tafiami, nemenin teman-teman buat berbincang sama dua narasumber kita, mahasiswa berprestasi. Kira-kira siapa gitu ya kan? Nah, di sini di podcast RRI sendiri teman-teman, kita udah kedatangan nih 2 orang yang luar biasa. Kita bakal sapa-sapa dulu ya. Senang sekali hari ini kedatangan ada si cantik sama si ganteng ya teman-teman. Nah, kira-kira siapa nih? Dan di sini kita bakal ngobrol-ngobrol juga ya bareng mereka. Kalau dilihat dari outfitnya sih udah marun-marun hitam kompak gitu, tapi kita nggak tahu apa sih arti dari marun hitam yang mereka pakai. Simbol-simbolnya itu tuh mencerminkan apa gitu ya teman-teman. Dan topik kita pagi hari ini ataupun di hari ini ya, yaitu tentang Gen Z mempersiapkan pasca kampus melalui organisasi. Dan kita udah kehadiran nih, ada si cantik dulu, kita sapa dulu dari, yang perempuan dulu ya, yaitu ada Yumna nih. Nah, Yumna sendiri nih boleh dong perkenalkan nama panjangnya dan biasa akrab, bener nggak sih panggilannya Yumna? Iya benar. Boleh dong perkenalkan dirinya? Hai teman-teman semuanya, perkenalkan aku Yumna, aku dari UKM UTMC, kami berdua ya dari UKM UTMC dan merupakan trainer muda 13. Oke, trainer muda 13 dari Ya. UTMC. Tapi nanti kita bahas ya UTMC itu apa. Tapi sebelum itu Yumna udah semester berapa nih di Oh, kampus? sekarang lagi semester 6 Kak, lagi hektik-hektik. Udah cocok banget gitu, udah semester Iya. ya. Udah mulai rada-rada ada gejala-gejala ini gak sih? Mual-mual muntah atau gimana gitu? Lumayan, lumayan. Hampir, hampir. Nah kalau dari Moch, nah nih yang ganteng ini atau Pro 2 namanya Moch. Wah, Moch seperti ini ya, unik banget ya. Biasa kalau laki-laki kan namanya Muhammad gitu awal-awal. Ini Moch. Emang nama lengkapnya siapa sih gitu? Halo, nama saya Moch Akbar Nugraha Sidik. Mungkin, di luar, selain di organisasi UKM UTMC ini, dipanggil Akbar biasanya, Kak. Oh, Akbar. Heeh. Tapi lebih nyamannya panggil Moch atau Akbar? Nah, itu tergantung dari seorangnya itu, Kak, mungkin kalau di UTMC sendiri, di organisasi lebih dikenal sebagai Moch. Nah, jadi ya nggak masalah itu, saya dari diri saya sendiri ya nggak masalah Oh, gitu. yang penting mah namanya baik gitu ya Ya kan, artinya betul, baik. ya artinya baik Tapi juga. arti Moch apa? Arti Moch itu kan nama Muhammad tuh banyak, Kak. Ada Ahmad, Muhammad, Moch itu termasuk sebenarnya, Kak. Oh, Iya, betul. wah, pengetahuan baru nih. Kalau Yumna tadi semester 6, Moch semester berapa? Saya kurang lebih sama, Kak. Saya pernah sekelas sama Yumna juga, saya juga iya, Kak, pernah sekelas, terus sekarang satu bimbingan juga, Kak. Satu dos Heeh, satu prodi lagi. prodi apa? Pendidikan bahasa Inggris Kak. Oh, pendidikan bahasa Inggris. Wah, seharusnya kita ngomong bahasa Inggris di sini. Boleh. Tunggu bahasa Inggris, Pak. Ya, luar biasa nih. Berarti ada sempat ini dong, cita-cita goals-nya itu tuh pengen kuliah ke luar negeri kah? Yes, amin. Saya itu nggak ada sih Kak, kalau saya kan. Kenapa ngambil bahasa Inggris awal? Mungkin kalau pribadi saya mungkin dulu, karena lebih sedikit mayoritas banyakan di sekolah, Heeh. guru bahasa Inggris itu hanya satu atau 2. Mungkin saya lihat peluangnya di situ, Oh Kak. gitu, Heeh. analisis peluangnya gitu ya. Tapi kalau dari Yumna analisisnya apa nih? Kalau dari aku sih sebenarnya nggak pengen ke bidang pendidikan, ke jadi guru gitu. Lebih pengennya mungkin jadi dosen, insyaallah. Wes. Didiknya gitu ya, tapi jenjangnya S1 itu yang dididik. Oh, alhamdulillah. Berarti ke perjalanan nih masuk ke bahasa Inggris, prodi bahasa Inggrisnya juga nggak terlepas dari yang namanya, niat teman-teman buat berkembang pasca kampusnya tadi ya. Contohnya Yumna tadi udah kepikiran pengen studi lanjut berarti? Yes. Nah, ada rencana pengen ke negara mana nih? Aduh, kalau itu pengennya ke Australia, Austin. Ih, wow, dari sekarang berarti udah memang ini ya, sudah harus akrab dengan soal-soal TOEFL, soal-soal IELTS gitu ya? Iya. Oh, luar biasa banget. Kalau Mosh apa nih? Apa itu, Kak? Kepengennya, Aduh. apakah pengen juga dosen atau malah kalau laki-laki ini biasanya emang ini ya, emang tertarik
Jarang loh, laki-laki yang memilih ke ilmu bahasa Inggris gitu ya kan. Betul, Kak. Biasanya kan ilmu kayak lapangan dan lain-lain. Nah, tapi kan Watch bisa jadi kesempatan dong gitu. Mmm. Jadi ya memang ada kepikiran pengen jadi pendidik nih? Sebenarnya ada nggak ada sih, Kak. Nah, itu peluang Cuman gitu? karena peluangnya saja dulu. Karena kan dulu setelah lulus langsung bisa PNS. Cuman kalau sekarang kan harus berjenjang, ada jenjangnya lagi. Nah, ya tidak masalah kalau bagi saya kan, kalau mau lanjut, ya kita lanjutkan, kalau enggak ya kita cari kesempatan yang lain gitu loh. Oke, dah menarik nih ya nih teman-teman, pendengar kita nih ya. Kalau kita berbicara sama Yumna dan Mosh ini, pasti teman-teman di rumah juga merasakan hal yang sama ya, relate juga tentang pemilihan. Awalnya struggle dulu nih terkait prodinya. Kemudian udah masuk ke prodi, udah masuk ke semester 6, udah di ujung tanduk gitu ya kan. Udah mulai muncul gejala-gejala AWA-AWA yang udah mau penuh banget dengan desakan gitu kan. Belum lagi nih kalau kumpul keluarga ya kan. Aduh. Kumpul sama orang tua atau keluarga dekat di hari-hari raya atau hari tertentu, pasti yang ditanya udah semester berapa, Betul. kapan wisudanya? Nah itu pasti kamu juga relate ya teman-teman. Nah kita pengen cerita-cerita sama Yumna dan Mosh nih tentang perjalanan kampusnya juga untuk meniti pasca kampus gitu ya kan. Tapi kakak nih salfok banget, udah ada pakai layarnya juga, Aduh. udah ada pakai jaketnya juga, nuansa marun hitam gitu. Ini kalian dari organisasi apa namanya nih gitu? Oke, jadi kami dari Unit Kegiatan Mahasiswa UTMC yang merupakan kepanjangan dari Unja Trainer Motivation Center. Oh, jadi bergerak di bidang motivasi nih? Iya, sebenarnya. Jangan-jangan, kalian anak-anak didik dari Pak Mario Teguh atau Najus? Jangan-jangan gitu ya? Tapi hanya public speaking aja kah yang diajarkan atau gimana? Enggak, kita fokus ke 4 bidang, Kak. Mhm. Ada storytelling, public speaking, juga ada ice breaking, sama muhasabah. Oh komplit 4 Iya, Pak. tipe itu gitu ya, 4 bidang itu. Dan itu emang full diajarkan dari apa, organisasinya ini ke teman-teman atau gimana tuh? Atau kita bakal ada pelatihan-pelatihan atau gimana sih ada skemanya gitu? Aku nih, ya mungkin bisa saya jawab ya, Kak, ya. Mungkin di UTMC itu, ada berjenjangannya, Kak. Sebelum masuk kita diajarkan, dikenalkan seperti apa itu UTMC, dijelaskan UTMC itu apa. Nah, setelah masuk, diterima, kita disekolahkan, Kak, di situ Oh, ada sekolahnya, Kak. sekolahnya lagi. Jadi kalian ngampus sekolahan? Nah, di sekolah itulah barulah kita bertemu dengan pemateri-pemateri yang luar biasa kali, Kak. Yang mana pemateri-pemateri itu menguasai di dalam, berbagai macam bidang tadi, 4 tadi. Mungkin ada dari muhasabah, dari ice breaking, dari public speaking, dan storytelling itu didatangkan ke sekolah itu. Oh, jadi kalian juga dapat dari pemateri luar juga Betul, Kak. gitu, dan kalian disekolahkan. Ya sekolahnya tuh sepadat ada tugasnya gitu, Kak? Atau kayak ada apa ya, kalau kita kan sekolah itu ada PR-nya gitu kan, ada anak-anak kelasnya, ada apa, ketua kelas, Ah, sekretaris gitu-gitu. Gimana sih sekolah kalian nih gitu? Iya, jadi kemarin itu ada 6 pertemuan kurang lebih ya. betul. Nah, jadi di mungkin pertemuan pertama itu fokusnya ke public speaking. Nah, di Mhm. public speaking itu nanti kita bakal dikasih tugas, Kak. Oh, Misalnya untuk buat apa video gitu ya, nanti di-upload ke Instagram. Juga ada storytelling itu buat video juga seperti itu. Nanti di sana kita dikasih materi, terus pelatihan juga dikasih panggung langsung, Kak. oh jadi kalian tapi bentar dulu, basic teman-teman ini apakah seluruh mahasiswa di Universitas Jambi ya, lebih spesifiknya itu tuh, ah, semuanya itu tuh wajib ikut organisasi ini atau gimana gitu? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau saya sendiri ya, Kak, setelah saya masuk dalam organisasi ini ya, saya mewajibkan juga. Kalau dari pribadi saya, cuma kan tergantung lagi, balik lagi kepada orang tersebut mau masuk atau enggak. Mungkin kalau mereka mau mengembangkan diri mereka, ya sudah pasti di pendidikan atau apalagi di kelas kan sering presentasi atau sering ini, mereka kan sering canggung. Nah, mungkin bisa masuk ke UTMC, bisa belajar public speaking dari yang belum bisa sampai yang bisa gitu, Kak. Oh jadi ketika kalian masuk ke sini pun sebelum disekolahkan ya, seperti 6 pertemuan tadi, kalian juga basic-nya belum punya public speaking yang gimana banget gitu ya? Bahkan sampai ke tahap ini nggak sih yang grogi banget kalau ngomong? Oh iya, Kak.
Oh ya, emang gimana sih kalau ceritanya dulu gitu? Jadi tuh kan waktu masuk ke kampus itu ada presentasi kelas ya. Dulu di SMA nggak pernah tuh ya Bener. takut banget kan, Mhm. grogi. Terus, karena masuk UTMC jadi kayak tahu basic kalau misalnya saya tuh sering jadi apa, moderator ya? Heeh, moderator untuk presentasi tuh selalu saya, Kak. Selalu kamu di ya? Benar sekali. Jadi tuh dari UTMC inilah kita belajar kalau jadi moderator tuh ada pembukaan sama penutup dan lain sebagainya, dan jadi lebih percaya diri gitu karena udah tahu basic-nya, Kak. Oh, dan di sekolah ini pun juga ini ya, dipelajari juga Iya cara-cara itu gitu? iya. Oh, tidak hanya public speaking juga tadi ada ice breaking juga gitu ya, muhasabah juga, sama satu lagi storytelling. Oke, menarik menarik ya. Jadi buat pengetahuan baru nih, buat para pendengar kita ternyata, teman-teman nih dari Yumna atau Moch sendiri udah menganalisis kekurangan maksudnya celah di mana sih kita butuh berkembangnya gitu ya kan. Kalau bisa dibilang kekurangan mah nggak kekurangan ya, Iya betul. malah hal yang harus di-upgrade gitu. Dan masuk ke organisasi ini, alhamdulillah ada perubahan, ada ya perjalanan bertumbuh teman-teman gitu ya. Tapi kalau kita melihat nih, perjalanan Mo sama Yumna ini ikut UTMC sendiri dengan niat-niatnya tersendiri, ada nggak sih, apa ya, hal yang memotivasi kalian banget buat gabung ke UTMC, buat menyelami, ilmu public speaking ini gitu? Mungkin dari Mo sendiri ada nggak sih motivasi terkuatnya gitu? Kalau motivasi saya, Mhm. karena saya, sedikit terlambat Kak join join UKM ini Kak. Kenapa? Iya Kak, karena pertama saya mikir, gabung organisasi ini kayak buang-buang waktu atau ya ngapain sih, padahal cuman kuliah aja kan nggak usah gabung-gabung Mhm. organisasi itu. Ternyata setelah saya pikir-pikir, setelah saya melihat teman saya ya, salah satu teman saya ya sekelas juga dengan kami, Oh, iya. ya mereka sudah gabung duluan di UTMC. Dia tuh, apa, mengeluarkan bukan bahasa Branding ya? bukan mem-branding, Upgrade gitu? menunjukkan gitu Kak, show diri dia, ini loh hasilnya gitu. Itu Kak, kayak saya tuh tertarik, "Loh, ada bisa dampaknya ya, kok dia berani ya, di depan banyak orang, dilihat semua mata gitu, kok berani dia ya?" Saya tertarik lah. Kemudian dia tuh di semester selanjutnya, saya diajak gitu. Akhirnya saya terbawa lah kan, suasananya saya ikuti. Oh ternyata ini bukan sekedar organisasi ternyata Kak. Ternyata ini salah satu rumah bagi saya sebenarnya. Saya menemukan rumah lain di rumah, di kuliah ya, di kampus gitu Kak. berarti ini Mosh ini ini ya, mencoba, gabung ke organisasi ketika memasuki semester berapa? Semester 3 Kak. Semester 3 gitu, dan itu kata Moch terlambat ya? Iya Kak, Terlambat. terlambat sekali Kak. Terlambat, ini berarti sekali coba langsung lulus UTMC-nya? Alhamdulillah Har langsung Kak. Kalau Yumna nih apakah sama nih seperti Moch di semester 3 baru gabung? Emang beda? Saya itu tertarik dari semester 1 Kak. Oh, semester 1 lebih dulu? Ya loh. Karena kan dulu ada kayak, apa ya, PKK gitu? branding. Ya, PKKMB, terus ada dari UTMC bilang kalau misalnya kalian harus gabung ke UTMC karena di sini bukan belajar public speaking aja, nggak harus bisa public speaking tapi kita belajar sama-sama di sini gitu. Jadi saya kayak merasa, wah aku nih kurang gitu public speaking-nya Mhm. dan suka nggak pede ngomong di depan orang, jadi pengen coba gitu, Kak. Nah, waktu awal daftar itu sudah lolos ke tahap wawancara pertama. Cuman karena ada kelas, ada matkul kan pada Oh, jadi bertabrakan dan tidak bisa datang. Dan gara-gara itu jadi nggak lolos. Oh, itu di semester 1? Iya. Oh, itu pada saat Moch masih masih ini ya, masih di awal-awalnya gimana nih? Masih Sih yang lain-lain Kak. oh situ, tapi Yumna udah Iya sudah tarik fokus sudah ya, sudah tertarik duluan. berarti udah gagal nih semester 1. Terus kenapa bisa nyampe ke UTMC nih ke semester berapa lagi? Semester 3. Sama bareng Moch lagi? Iya itu saya nggak tahu Kak, Iya. kayak United ya. Kami nggak tahu Kak, tiba-tiba Udah gong kali kong Kak ya? ada Yumna gitu. Kan juga iyalah kan. Baru dia cerita Kak tadi, cerita tentang dia tadi sudah dulu pernah apa namanya Udah daftar, iya. oh, berarti motivasi kuatnya kita
ini ya temannya kita dengerin dari Yumna apa sih motivasinya, udah coba gagal, mau coba lagi gitu. Karena kan orang mikirnya, "Ih kita udah terlambat, pertama udah kayak udah bukan generasi kita, udah bukan apa jam kita lagi," gitu. Tapi Yumna kenapa nih? Kita kepo banget nih, apa sih motivasi terkuatnya gitu? Jadi motivasi terkuat saya itu, lebih pengen kayak meningkatkan skill diri sendiri, kayak kami tuh pengen gitu ngomong di depan banyak orang, Iya, kayak itu gimana caranya gitu. butuh wadah. Butuh wadah, makanya lah kami ingin mencoba lagi masuk ke UTMC dan rupanya waktu udah lolos itu kayak klop banget bisa bertemu sama teman-teman semuanya yang penuh dengan Apalagi sama aku ya, Yum, ya? Iya. Loh, nggak bosan-bosan, Kak, dia Kak, Set, ya udah ketemu, organisasi ketemu lagi. Iya ya. aduh, Sih tuh. Tapi ini jadi perjalanan unik juga Betul. gitu ya. Nggak ada niat buat, kita bareng yuk, kita ikut Betul, Kak. bareng, tiba-tiba ketemu aja gitu kan. Dan itu salah satu hal yang patut kita syukuri juga, ternyata kita punya teman yang sama-sama ingin bertumbuh. Betul, Kak. Itu salah satu nikmatnya juga ya kan. Tapi kalau kita berbicara ya mungkin teman-teman di rumah yang pendengar kita juga nggak akrab lagi dengan statement yang, "Aduh pasti lambat tuh lulusnya." Ada gitu pasti. Manajemen waktunya nggak karuan itu, tidur entah jam berapa dan lain-lain. Tapi kalau kalian mendengar nih statement seperti itu nih dari anak-anak yang notabene nih, Kakak nih sebagai orang luar nih yang lihat kalian, aduh itu pasti lambat tuh, itu pasti nggak karuan. Gimana sih tanggapan kalian menanggapi statement orang-orang seperti itu? Itu sangat salah. Iya. Karena manajemen waktu itu diri sendiri guys, nggak ada, sangkut pautnya dengan organisasi. Kalau kita bisa membagi waktu dengan baik, memanajemen waktu dengan baik, kita pasti bisa lulus dengan cepat. Tergantung diri kita sendiri gitu. Contohnya kan saya itu semester 6 dan pastinya banyak project ya, banyak wamaran itu. Dan Mual, Kak, mual. ada gejala ya nih. Dan saya juga salah satu BPH di UTMC sekarang, kepala departemen Danus ya. Mhm. Nah, cara saya membagi waktu antara kampus dan organisasi itu kita harus buat planning gitu, Kak. Jadi misalnya, Senin sampai Jumat itu fokusnya buat tugas tugas tugas, nanti hari Sabtu sama Minggu baru kita fokus ke organisasi. Jadi nggak boleh kita kayak tinggalin organisasi demi kuliah, itu nggak boleh. Jadi antara kedua hal tersebut harus seimbang, tahu porsinya masing-masing. Statement Yumna Kakak ini banget, ketampar banget, kayak kita tuh sebenarnya kayak sering banget ya apa ya, mengkambing hitamkan orang lain lah gitu ya. Lah, Kita yang telat, tapi misalnya kayak orang lain disalahin atau salah satu tadi, "Kamu terlambat tuh skripsinya dan lain-lain." "Ya karena ikut organisasi itu." Padahal mah itu di diri kamu gitu, dari diri sendiri gitu, bukan dari walaupun lingkungan berpengaruh, tapi keputusannya cepat atau lambat tetap diri kita iya, ya. betul, Kak. Yumna keren banget nih ya, luar biasa inspirasi. Kalau dari Moch? Aduh, kalau dari saya pribadi sih, Kak, itu tergantung prioritasnya masing-masing. Jadi mau duluanin yang mana, mungkin ketika kita ada project tugas, kita dahulukan tugasnya. Mungkin ada organisasi, ya kita juga organisasi. Mana yang bisa kita datangi duluan, mana yang bisa kita akhirkan, mana kita bisa duluan, duluatkan, gitu, Kak. Nggak perlu beribet Iya, iya. mungkin kan beda-beda, Yumna tadi udah tersusun Iya. jadwalnya gitu kan. Kalau bagi saya ya, saya ngalir aja mana yang bisa didatengin duluan, mana yang diprioritaskan duluan, seperti itu, Kak. Mungkin kalau kalau projek-projek kuliah yang bisa dikerjakan malam, kita kerjakan malam, atau bisa kita kerjakan saat itu, kita kerjakan saat itu, gitu, Kak. Luar biasa banget dan itu skill-nya teman-teman juga pelajari ya, berproses gitu kan. Itu kadang kami mikir juga nggak sih, kalau kita tidak menghadapi banyaknya tuntutan, misal banyak, ada jam segini harus ini, segini gini, habis ini kita nggak tahu cara manajemennya, Kak. Ya. Jadi memang harus ada hal yang membuat kita sibuk, supaya kita tahu manajemen waktunya seperti apa. Unik banget nih ya teman-teman pendengar nih ya pengalaman dari Yumna, dari Moch juga, gimana dari, organisasi juga bisa membantu mereka untuk menghandle waktu dan mereka tahu bahwa kita tidak perlu mengkambing hitamkan organisasi ataupun kuliah kita, itu semua datang dari kita sendiri gitu. Nah, kita balik lagi nih ke tentang public speaking teman-teman ini. Udah, luar biasa banget gitu ya, udah seberani itu ngomong dan Yumna juga udah
"Aku butuh ini, Kak," gitu kan, "aku butuh ruang untuk bertumbuh, berani ngomong depan orang dan lain-lain." Tapi Kak pengen tahu nih, pendapat teman-teman juga ya, kalau kita menyikapi fenomena sekarang. Public speaking itu kan, luas banget ya, dan sekarang itu tuh nggak jauh-jauh dari era digitalisasi. Betul, Kak. Ibarat itu kita dari rumah aja, kita buat video 1 menit, 30 detik dan lain-lain, muka kita udah kepajang ke Papua kah, udah kepajang ke luar negeri gitu kan, kita tanpa perlu ke sana gitu. Jadi, tapi terkadang kita lihat juga nih, kalian pernah nggak sih punya temen atau ngerasain fenomena seperti, ya kita lihat dia di media sosial dia, kita lihat dia aktif banget, influencer banget, tapi ketika di panggung aslinya atau ketika kita face to face nih, kita ngobrol bersosialisasi, dia diem, seribu bahasa. Pernah nggak sih nemu fenomena itu gitu? Kalau di online dia aktif banget, tiba di bertemu langsung dia langsung, kicep banget gitu. Nah kalau temen-temen nih menyikapi fenomena seperti itu gimana sih menghadapi ya digitalisasi, kemudian gimana sih kita melihat fenomena public speaking itu ternyata apakah sepenting itu hanya di kamera aja atau sebenarnya lebih penting atau penting juga kita bersosialisasi public speaking ke orang-orang secara langsung gitu. Mungkin dari Gimana nih? Nano, ayo. mhm. Mungkin bukan ke online ya, lebih orangnya itu ekstrovert. Oh bisa jadi. Iya, suka ngomong sama orang baru, kayak ceria gitu. Cuman kalau misalnya ke atas panggung dia grogi, Kak. Iya. Heeh. Oh berarti hanya perihal grogi gitu ya? Iya grogi, Mmm. terus takut lah ngomong depan banyak orang. Nah, Tapi kalau di kamera berani? kamera berani, ya. Jadi, menurut saya sih public speaking itu, bakal kita gunain banget, nggak hanya di depan kamera, bisa juga untuk kerja nantinya, kerja ataupun Ya udah kepikiran dari sekarang, tes skripsi nih. sidang skripsi ataupun mungkin jadi MC nantinya kita bakal gunain public speaking dan itu penting banget. Berarti balance lah ya ibarat tuh antara di depan kamera sama di depan, masyarakat ataupun ini gitu. Karena orang-orang kadang ngelihat ini ya ketika ngobrol di panggung nih, mata audiens itu adalah hal tertajam yang pernah kita kalau bisa dialihkan itulah yang membuat dia grogi. Iya ngerasain gitu nggak? Pernah ngerasain Mmm. itu dan tips dari aku sih anggap aja mereka semua kentang. Oh, kenapa tentang? Tapi matanya loh yang di antara itu. Karena kentang lucu kan, bulat gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya di depan banyak orang itu aku kayak pede aja dulu gitu. Mmm. Mungkin besok mereka nggak ingat lagi aku ngomong apa. Betul. Kayak Ataupun kita kepleset dikit, mmm, nah orang nggak ingat lagi iya, gitu, yang penting kita udah berani. iya Oh, pede. pede. Tapi Moch, gimana Moch? Aduh, Jangan-jangan Moch yang mengalami nih? kalau saya kedua-duanya, Kak, aduh. Saya nggak berani di depan, nggak berani juga di layar, ya kamera. Berarti Iya, tim balik lagi. iya betul, Kak. Saya tim ya bagian ngedit-ngedit lah, Kak. Oh, tapi kalau menyikapi fenomena itu gimana kalau Moch? Kalau saya menyikapi sendiri ya Mhm. kurang sih, Kak. Mungkin kalau di era digital bagus, tapi kan kita nggak mungkin kan kita kerja di depan layar terus, Kak. Kita kan pasti nanti kerjanya bersama orang, ketemu tim, ketemu orang banyak. Apalagi kalau kita nanti jadi narasumber di suatu acara, itu bukan satu 2 orang lagi, Kak, matanya, banyak. Apalagi dia udah punya followers banyak, udah pasti harusnya punya basic seperti itu, public speaking, berani ngomong di depan orang banyak. Ya mungkin awalnya pertama dia takut terintimidasi. Bahkan ya di sosial media tuh nggak ada juga, Kak, intimidasi itu dari komen-komennya juga, kan bukan hanya dari Dari secara langsung. bet Iya, Kak, dan mental orang banyak yang kena gara-gara betul. online itu juga Iya, gitu. kadang orang mau berproses di Mmm. depan layar karena melihat hujatan-hujatan, mereka nggak jadi, Kak. Iya, itu salah satu Bisa jadinya ya. faktor mereka itu gagal dalam hal itu. Coba kita bisa mengabaikan komentar mereka, mungkin kita bisa ambil positifnya, "Woi, kamu
jelek ngomong di depan ini, nggak bagus seperti ini ya. Oh berarti di situ masih kurang, itu kita improve gitu, Kak, ya kan? Bener ya? Bener Bener bener. kan, Kak? Tergantung sudut Kan pandang kita iya, POV kita kemana gitu. ya kita bagus-bagus lah menyikapi gimana, mungkin orang berkata negatif, kita ambil positifnya, kita ambil sisi baiknya, gitu. Jangan jangan selalu tentang negatif 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 terus. Iya, dari Moch nih kita juga dapat nih ya, selain dari Yumna tadi, kita dapat juga bahwa sebenarnya mau kalian pilih di depan kamera pun atau mau secara langsung tuh Betul. di mana kalian pedenya, semua tuh tetap bakal ada komentar Iya negatif, betul, bakal ada statement negatif pun mhm, ada juga bersebelahan sama statement positif gitu. Jadi emang mau jalannya manapun kalian pilih tetap ada resiko bahasanya gitu ya. Tetap ada hal yang, akan mungkin bisa aja menjatuhkan kita, mental kita. Tapi kembali lagi ke POV. ya POV kalian mau ngambil sudut pandang mana nih? Mau sudut pandang positifnya kah kalian serap? Atau negatifnya? Ya itu terserah pribadi masing-masing gitu ya. Mantap banget nih teman-teman nih. Ih, daging semua ya obrolan kita hari ini. Tapi buat teman-teman yang di rumah juga kalaupun kalian punya pertanyaan atau punya hal-hal yang pengen ditanyain ke teman-teman narasumber kita, nanti sampai aja di kolom komentar YouTube kita gitu ya. Dan nih menuju statement di akhir kita ya, closing kita di akhir ini buat teman-teman di sini, kita, targetinnya juga, ke depan kan Indonesia akan menghadapi bonus demografi nih, di mana usia produktif anak-anak muda tuh membludak banget. Nah, kitalah anak-anak muda itu isinya. Jadi kalau kita boleh mengajarkan kebaikan ke diri kita, alangkah baiknya kita juga pengen sharing juga kan ke teman-teman. Ada nggak sih pesan-pesan ataupun hal-hal yang pengen kalian sampaikan ke para pendengar, penyaksi kita di YouTube kita buat edukasi ataupun pesan-pesan, kesan, dan quotes juga boleh gitu, silahkan. Kalau kata-kata motivasi hari ini, Quotes of the day, jangan pernah takut untuk gagal, tapi takutlah jika tidak pernah mencoba. Yumna, trainer muda 13 ya, luar biasa. Mosh, dari Mosh. kalau saya bukan kata-kata atau kuat sih, Kak, lebih ya harapannya, mungkin pesan untuk teman-teman yang di rumah ya, berani aja dulu gitu, Kak. Ketika kita tidak berani mencoba, ya kita tidak akan tahu apa sih kelanjutannya seperti itu. Kita kita berkelanjutan, kita berani mencoba, ya mungkin kita bisa evaluasi. Oh, di sini loh kita kurangnya, oh di sini kita kurangi. Itulah kita evaluasi, itulah kita kembangkan lagi. Seperti itu, Kak. Luar biasa. Terima kasih buat Yumna. Oh, buat Mosh juga nih ya. Udah menginspirasi buat teman-teman yang di rumah juga. Buat kita semua nih anak-anak muda. Para pendengar podcast RRI juga ya. Semoga perbincangan kita di hari ini bermanfaat juga buat kamu para pendengar. Ada hal-hal kebaikan yang kamu dapatkan. Dan kita juga sama-sama belajar terus, bertumbuh terus. Ibaratnya kita nggak pernah berhenti belajar gitu ya kan. Tidak hanya orang kecil belajar ke orang besar, pun sebaliknya gitu ya. Dan lagi-lagi teman-teman semua yang terbaik itu bukan tentang siapa dia di hari ini ya. Yang terbaik itu bukan tentang siapa dia di masa depan. Yang terbaik ialah dia yang berani memulai walaupun melalui langkah-langkah yang kecil. Saya Azrata Fiami pamit. Terima kasih buat para pendengar kita semua. Dan kita juga ucapkan terima kasih buat Yumna. Buat Mo juga, semoga nggak kapok-kapok mampir ke podcast kita. Dan buat kamu para pendengar, sampai jumpa lagi di next episode buat podcast RRI Inspirasi Indonesia. Sampai jumpa. Ah. Bye.